Assalamualaikum Bu Ati. Mau kemana nih? Kok kalian buru-buru sih? Waalaikumsalam Pak Dwi. Wah, kebetulan ini Pak. Tadinya saya itu mau nyari Pak Dwi, tapi kebetulan kok ketemu Pak Dwi di sini. Oh iya Bu, mau nyari saya. Oke, Oke. silakan Bu, silakan silakan. Duduk santai saja. Mumpung kebetulan saya kan masih belum Lagi ngajar, jadi lagi masih anu ada Pak ya, lagi free Pak ya. Oke Bu, betul Bu. Enggak Pak, Oke, ini loh Pak. Saya itu kan apa ya mau berdiskusi Pak. Saya itu oke Bu. punya problem tentang strategi pembelajaran yang saya lakukan selama ini di kelas, Pak. Oh, tentang Nggih. strategi yang Ibu lakukan di kelas maksudnya. Iya, Nggih. selama pelajaran di kelas. Ya, Kelihatannya menarik Bu. Kira-kira problemnya apa Bu? begini, Pak. Sama- Waktu pembelajaran di kelas itu, anak-anak itu kan waktu itu saya sedang melaksanakan pembelajaran pendidikan Pancasila, Pak. Nggih. Lah, Iya. anak-anak pada waktu pembelajaran Pancasila itu perasaan saya mereka itu kok kurang antusias nggih dengan pembelajaran yang saya lakukan. Maksud saya itu responnya itu biasa-biasa saja, Pak, dalam menanggapi pembelajaran yang saya lakukan itu. Loh, kok bisa begitu, Bu? Problemnya apa? Kira-kira mungkin dari Ibu yang selama ini Ibu pahami. Sehingga anak-anak itu kan responnya kok menjadi kurang, Bu. Enggak. Ketika waktu pembelajaran itu mereka kan saya tanya Pak G. Ya jawabnya ya biasa saja seperti rutinitas yang biasanya itu Pak. Maksudnya waktu saya melakukan pembelajaran itu mereka hanya mendengarkan materi. Kalau saya memberikan materi mereka ya mendengarkan. Kemudian waktu saya memutarkan video pun mereka juga memperhatikan. Dan saat saya memberi tugas pun mereka juga mengerjakan tugas, Pak. Yaitu itu Hmm. saja yang mereka lakukan. Anak-anak itu tampaknya hanya bersemangat itu waktu saya melakukan kegiatan apersepsi, Pak, waktu awal itu. Di Karena awal itu ya. iya iya, karena waktu di apersepsi itu saya itu Pak menggunakan apa ya strategi untuk atau ice breaking ya Pak ya seperti bernyanyi kemudian bernyanyi sambil diiringi dengan menepuk-nepuk meja kan ada ya Pak ya untuk ice Iya, breaking itu betul, Pak Bu. ya Iya, itu iya. waktu dia persepsi itu dia sangat bersemangat Pak. Nah namun ketika saat pembelajaran yang inti mereka itu kembali memiliki perasaan yang tadi biasa-biasa saja. Apa mungkin mereka bosen apa gimana nih Pak? Bu. Sebenarnya kan yang Ibu lakukan kan sudah benar, gitu. Di awal itu melakukan persepsi, ice breaking, dan itu juga sama ketika saya lakukan di kelas itu kan semangatnya luar biasa kan kegiatannya kan berhubungan dengan gerak mereka kinestetik ya, Nggih, jadi nggih. tidak banyak berpikir melulu. Tetapi ketika pembelajaran kan anak-anak kan kurang antusias gitu, Nggih, kurang nggih, antusias nggih, gitu. nggih. Ya. Itu terjadi pada semua anak atau mungkin hanya beberapa anak, Bu? Kayaknya itu terjadi pada semua anak, Pak. Waktu waktu di apersepsi itu mereka sangat semangat, tapi ketika waktu pembelajaran yang inti itu kayaknya mereka semua itu ya males-malesan gitu, Pak. Biasa mengikuti pelajaran dengan biasa saja. Nggih. Iya, Bu. Kalau Hmm, misalkan itu hanya terjadi pada satu dua anak kan nggih. mungkin kan kita bisa menanya Ibu ya, Nggih, nggih. apa adalah mereka mungkin sakit atau mungkin juga kondisi yang lain yang membuat anak-anak itu merasa istilahnya kan kurang semangat. Tetapi kalau sampai semua itu kan berarti mungkin ya ada problem mungkin. Nggih, Ya. nggih. Menurut Ibu itu eh, pembelajaran yang bagaimana sih yang Ibu harapkan nanti di kelas itu? Oh, oke. Nah, iya Pak, sebenarnya saya itu kan ingin, maksudnya anak-anak itu senang saat melaksanakan pembelajaran dengan saya. Saya ingin mereka itu senang,
Kemudian saya juga mengharapkan mereka itu akan tertarik, Pak, dengan pembelajaran yang saya lakukan. Kalau mereka sudah senang dan tertarik kan pada akhirnya mereka dapat memahami materi yang saya berikan kepada mereka. Sebenarnya yang saya inginkan itu seperti itu, Pak Dwi. Iya betul. Istilahnya kan menjaga ritme ya, ritme Nggih. belajar di awal sampai akhir itu kan semangat terus ya, anak-anak antusias terus, dan gurunya pun pasti kan bersemangat. Kalau lihat anak-anak semangat, Nggih. kemudian antusias, otomatis kan kita sebagai guru kan mesti semangat Bu ya. Nggih. Tetapi dengan kondisi saat itu kan seperti yang Ibu ceritakan, Nggih. terus kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk menjaga ritme itu supaya sampai dengan akhir pembelajaran Bu? Gini Pak G, kalau saya lihat dari kegiatan persepsi kan sepertinya anak-anak itu kan sangat aktif Pak G, sangat aktif Gitu ikut Bu. ikut memukul-mukul meja atau apa berarti mungkin mereka itu mungkin memiliki gaya belajar yang lebih ke kinestetik yang tadi Pak Dwi katakan G. Dan Nggih, nggih. mungkin gimana Pak G, bagaimana kalau saya akan memberikan semacam kegiatan proyek untuk unjuk kerja atau dengan membuat misalnya saya membuat proyek membuat alat pernafasan manusia misalnya memakai botol atau balon gimana Pak ya pasti kelihatannya seru sekali Pak G kalau Iya, itu ide proyeknya bagus, Bu. seperti itu G. Nggih, itu ide bagus kalau menurut saya, Bu. Kan mungkin kan berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, ya. Nggih, nggih. Sesuai dengan gaya belajar anak-anak. Nggih, Sehingga anak-anak mungkin lebih tertarik, Bu, ya. nggih, Ya, nggih, nggih. itu ide bagus, Bu. Bisa dilaksanakan mungkin itu, Bu. Nggih. Nggih. Tetapi untuk melaksanakan itu semua, terus langkah apa yang Ibu persiapan atau lakukan? Oh, nggih. Untuk rencananya Pak dalam pembelajaran yang tadi di awal di pembelajaran pendidikan Pancasila tadi, misalnya saya waktu pembelajaran Pancasila dengan materi simbol sila Pancasila, misalnya saya akan menambahkan kegiatan unjuk kerja. Nah, unjuk kerja itu misalnya seperti anak-anak saya suruh untuk menggambar simbol-simbol dalam sila Pancasila, kemudian mereka saya ajak untuk bermain puzzle ya Pak ya bermain puzzle itu kan membuat anak Apa yang gitu, Bu, ya? kreatif Pak G Hmm, sehingga betul. anak-anak itu dapat bergerak aktif dan memahami materi yang saya sampaikan. Sepertinya kelihatannya menarik ya Pak Dwi nggih, kalau misalnya saya menggunakan teknik itu tadi nggih. Nggih, betul, Bu. Memang sangat, itu kan juga termasuk hal baru mungkin, Bu, ya, di Nggih. kelas yang dengan ngajarin. Nggih. Musiknya kan lebih menarik minat anak-anak. Ya, bagus itu, Bu, mungkin bisa dilaksanakan, Bu. Tetapi untuk melaksanakan itu kan, apakah Ibu tidak butuh mungkin persiapan, kerjasama, dan sebagainya, Bu? Ya itu ya Pak Dwi ya untuk nantinya saat saya sebelum melakukan itu mungkin saya akan menemui kepala sekolah dulu Pak ya saya menceritakan Iya. maksudnya saya menceritakan dari awal kalau saya itu punya problem di kelas yang anak-anak itu tadi saya ungkapkan semuanya ke kepala sekolah. Kemudian setelah kepala sekolah itu mungkin nanti saya juga akan berapa ya Pak berkolaborasi dengan teman-teman ya mengungkapkan problem saya mungkin teman-teman yang lain bisa memberikan ide atau bisa memberikan apa mungkin bisa memberikan apa ya Pak ya ide-ide yang untuk pembelajaran saya supaya dapat menyenangkan itu. Kemudian saya nanti mungkin akan meminta salah satu teman saya di sekolah untuk melakukan kolaborasi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Jadi mungkin minta bantuan sama teman satu kelas, satu sekolah. Misalnya nanti saya kelihatannya ini saya nanti akan meminta bantuan kepada rekan saya Bu Santi kayaknya Pak kan mereka Hmm. satu lembaga dengan saya itu Wah, kalau kayaknya saya Ibu ini punya sudah, saya iya, punya Bu. ide seperti itu bagaimana Pak Dwi. Bagus sekali, Bu. Memang luar biasa ide Ibu itu. Terus kira-kira kapan, Bu, bisa dilaksanakan ide Ibu itu? Biar Ya segera terlaksana. nggih, nggih, nggih. Ini kan untuk awal masuk ya Pak ya awal masuk ini kan anak-anak ini masih melaksanakan
MPLS, jadi masih beradaptasi lagi karena kan mendapatkan lingkungan yang baru, naik kelas belum. Kemudian itu Pak ya. Jadi mungkin saya akan secepatnya melakukan itu Pak Dwi. Nggih. Iya. Oke, Bu. Terus itu kan tujuannya kan untuk mengembalikan motivasi, semangat, ya, dan istilahnya minat anak-anak dan belajar, Bu. Oke. Mungkin komitmen apa yang akan Ibu buat supaya pembelajaran terus seperti itu, Bu? Ya itu tadi Pak Dwi, saya akan berkolaborasi dengan teman saya yang bernama Bu Santi tadi nggih Pak Dwi nggih. Oke. Nggih. Terus adakah mungkin dukungan lain, Bu, yang jenengan perlukan, Bu? Di Nggih, samping tadi kan berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sewot, mungkin terkait dengan seperti alat dan bahan dan sebagainya, apa yang mungkin bisa diperlukan atau untuk bantuannya, Bu? sudah ya untuk bantuan itu saja Pak Dwi, teman tadi. Oke. Oh, Oke, oke, oke. nggih. Pak Dwi, terima kasih nggih Pak Dwi nggih karena saya setelah berbicara dengan jenengan itu sudah mendapatkan gambaran yang jelas sehingga saya dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik tentang simbol-simbol Pancasila dan nantinya saya akan minta bantuan teman saya yang bernama Bu Santi itu Pak dalam melaksanakan pembelajaran Pak Dwi Pak. Seperti itu Pak Dwi. Oke, oke, Bu, sama-sama, Bu. Tapi niki, Bu, sekedap, Bu. Mungkin saya ingin tahu sekarang bagaimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini, Bu. Ya, alhamdulillah Pak Dwi, saya merasa sangat lega karena sudah mendapatkan mendapatkan sharing dari Pak Dwi itu tadi. Terima kasih ya Pak Dwi ya sudah memberikan ide-idenya Pak Oke, Dwi. Bu, sampai-sampai, oke. Mudah-mudahan lancar, Bu, ya. Nggih, terima Pembelajarannya kasih Pak bisa Dwi. seperti yang Nggih, Ibu inginkan, ya. assalamualaikum Pak Dwi. Waalaikumsalam.